Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah TWS dari Edifier, yaitu Edifier TWS 330 NB. Ini adalah sebuah TWS ANC dari Edifier dengan harga yang cukup terjangkau karena ini dijual seharga 630 ribuan. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi langsung aja kita bahas apa yang ditawarkan dari 330 NB ini, dan seperti biasa gue akan bahas dari build quality dan desainnya. Ketika pertama kali gue megang 330 NB ini dan gue melihat dari sisi build quality-nya, gue ngerasa untuk build quality-nya dia cukup sesuai dengan apa yang ditawarkan. Materialnya berbahan plastik dengan finishing black glossy seperti ini. Kekurangannya adalah untuk black glossy seperti ini, dia akan lebih gampang kotor, terkena fingerprint atau debu yang akan menempel di case-nya ini. Jadi kalau kalian OCD, kalian harus sering-sering ngelap supaya terlihat selalu bersih. Untuk layoutnya sendiri, jadi depannya ada satu buah LED kecil yang menandakan biasanya tuh status koneksi yang ada di earbud dan case-nya ini. Untuk bagian belakangnya ada satu buah tombol kecil untuk repairing ketika kalian pengen menggunakan Edifier 330 NB ini, kalian konekin ke gadget yang lain. Untuk sisi bawahnya ada USB Type-C untuk charging portnya, dan ketika kalian buka, kalian akan langsung bisa melihat kalau earbudnya ini mempunyai desain in-ear yang berarti dia akan nge-shield telinga kalian dengan sangat baik. Untuk touch controlnya sendiri, dia udah menggunakan sistem touch, nggak ada tombol fisik lagi yang ada di Edifier NB330 ini. Jadi misalkan kalian pengen aktifkan ambient mode atau ANC mode, pengen play pause, next previous lagu dan lain sebagainya, kalian tinggal tap aja di bagian kiri atau kanannya ini. Untuk performance sehari-harinya, gue rasa untuk touch control ini berjalan cukup baik. Hanya aja dia tuh agak kurang sensitif ya, jadi kalian harus sedikit kenceng aja untuk nge-touchnya, karena kalau hanya disentuh, dia nggak terlalu ngedetect. Jadi positif apa negatif, balik lagi ke preferensi masing-masing. Positifnya adalah dia nggak akan gampang buat nggak sengaja tersentuh gitu. Negatifnya ya kalian harus sedikit pakai tenaga buat mengakses berbagai macam fitur tersebut. Untuk fittingnya sendiri, gue rasa meskipun gue bukan tipikal orang yang suka dengan tipikal TWS yang ada tangkainya seperti ini, tapi untuk 330 NB ini punya fitting yang nyaman ketika gue pakai sekitar 3 jam buat main game sekaligus buat nonton film. Jadi ini masih cukup oke dari sisi fittingnya, meskipun kalau kalian bandingkan dengan adiknya TWS One Pro yang sempat kemarin gua review, kalau buat selera gua masih suka fitting di TWS One Pro. Terus seperti yang gue bilang, dia dilengkapi dengan AI Effective Active Noise Cancelling. Jadi intinya dia bisa ngedetect suara sekitar kalian dan dia akan otomatis mereduce suara sekitar kalian. Jadi untuk performance ANC sendiri, kalau buat gue di sini cukup oke. Dia bisa menghilangkan suara-suara seperti suara kipas, suara AC, atau misalkan suara kipas dari PC gue gitu. Semuanya sih bisa completely silent ya. Tapi kalau misalkan kalian berharap suara orang ngomong atau misalkan suara-suara kendaraan yang ada di sekitar kalian hilang, itu tuh nggak terjadi di sini. Jadi basicnya untuk harga yang ditawarkan, performance ANC-nya udah bagus. Kalau kalian pengen mengaktifkan ambient mode juga, gue rasa ambient mode di sini bisa berjalan cukup baik. Kalian bisa mendengar suara sekitar kalian, meskipun secara performance dia bukanlah yang terbaik di kelasnya, tapi gue rasa di sini semuanya udah berjalan, gak ada masalah. Untuk ambient mode-nya dia nggak ada picking ketika misalkan ada suara yang tiba-tiba kencang gitu. Dia nggak ada yang sampai kayak distorsi gitu ya. Jadi gua rasa itu udah nice to have banget ya untuk sebuah TWS di harga 600 ribuan untuk sisi performance-nya. Terus untuk fitur sendiri, dia menggunakan Bluetooth versi 5, bisa mengcover jarak sampai 10 meter pastinya. Dan untuk latensinya sendiri, meskipun dia nggak ada embel-embel gaming, tapi dia udah dilengkapi dengan gaming mode atau low latency mode gitu. Jadi basicnya untuk latensinya gue ngerasa nggak ada masalah sama sekali. Mau kalian nonton YouTube, nonton Netflix, atau misalkan kalian pakai buat casual gaming atau bahkan competitive gaming seperti COD Mobile gitu-gitu, gue rasa semua masih berjalan dengan enak dan gak ada masalah ketika gue gunakan sehari-hari. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas dari built-in microphone TWS 330 NB. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Seperti biasa ya, untuk ruangan gue ini ada banyak noise seperti suara AC, suara kipas dari lighting, dari PC, dan lain sebagainya. Tinggal kalian putuskan sendiri, kira-kira kalian bisa mendengar suara di sekitar gue ini terdengar jelas apa enggak, dan suara gue gimana mengenai kualitasnya. Oke, itu aja ya. Dan sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya.
Oke, untuk IP ratingnya sendiri dia menggunakan sertifikasi IP54 yang berarti dia akan aman ketika kalian pakai buat olahraga. Jadi kalau nggak sengaja terkena keringat atau air hujan, dia masih aman selama kalian nggak nyemplungin TWS ini ke dalam air. Dan dia juga dilengkapi dengan sertifikasi dustproof. Jadi basicnya ini udah cukup proper ketika kalian pakai TWS ini buat kegiatan outdoor kalian. Untuk baterainya dia mempunyai total playtime up to 20 hour. Jadi untuk earbudnya sendiri dengan ANC on dia bisa bertahan hingga 4 jam dan ketika ANC off dia berusaha bertahan hingga 5 jam. Untuk case-nya dia bisa bertahan hingga 15 jam. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian sound quality, dan seperti biasa mengenai sound quality itu bersifat subjektif. Jadi apa yang gue sampaikan di sini murni pendapat dari gue pribadi. Singkat aja ya, jadi TWS 330NB ini mempunyai sound signature yang menurut gue cukup balance. Jadi antara high, mid, dan low frekuensinya itu semuanya nggak ada yang tumpang tindih atau sesuatu yang lebih mendominasi. Untuk high frekuensinya di sini bisa ngasih efek yang cukup oke, misalkan suara gitar, suara simbal, dan lain sebagainya cukup berasa extend. Cuman kalau kalian bandingkan dengan adiknya TWS One Pro itu lebih mengarah ke arah yang lebih bright dibandingkan 330NB ini yang masih lebih berasa lebih smooth kalau kalian bandingkan dengan TWS One Pro. Untuk detailnya di sini bisa terdengar cukup baik dan gua rasa gua nggak ada masalah sama sekali kalau kalian ngomongin high frekuensinya. Untuk vokalnya dia lebih forward dibandingkan TWS One Pro. Jadi untuk suara vokal sendiri di sini tipikal yang agak tipis dan kering. Jadi kalau kalian misalkan mencari vokal yang suaranya tebel ya mungkin kalian nggak bisa terlalu dapetin, karena basicnya 330NB ini lebih ngasih ke vokal yang tipikal airy dan tipikal vokal yang clarity-nya cukup baik. Untuk suara bassnya gua rasa ini salah satu yang cukup spesial karena bass di sini tuh ternyata lumayan secara kualitasnya. Jadi secara kuantitas ini udah lebih dari cukup kalau buat selera gua, tapi kalau bagi kalian para basshead harusnya sih kalian juga ngerasa bass di sini tuh udah cukup ya. Tapi kalau kalian memang mencari kuantitas yang terbesar, memang ini bukanlah yang terbesar, tapi bass di sini tuh memang lebih terkontrol dengan sub bass yang masih berasa impactnya, untuk upper bassnya juga masih berasa. Overall sih untuk sisi bassnya gue juga nggak mengalami masalah sama sekali. Kekurangannya dari sisi sound quality-nya kalau buat selera gue seperti yang gue bilang, selain vokalnya yang cenderung cukup kering dan cukup tipis, dia untuk beberapa lagu terutama genre pop ada suara sibilansnya itu masih terdengar terutama di bagian upper mid-nya. Untuk teknikalitas seperti soundstage-nya gue rasa di sini udah cukup luas, lebih bagus kalau kalian dibandingin TWS One Pro yang memang agak sedikit sempit untuk sisi soundstage-nya. Jadi itu aja ya yang bisa gue share dari TWS 330NB ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you buat kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.